Kita mulai ya, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di acara webinar hari ini yang bertemakan Karir dalam Budaya Global. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang pentingnya memahami dan menerapkan negosiasi antar budaya di lingkungan kerja. Saya, Eka Putri Nabila Ali, akan menjadi moderator dalam acara ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung. Kehadiran Anda semua merupakan kehormatan bagi kami. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti, yakni pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan para pemateri yang hadir pada webinar Karir dalam Budaya Global pagi hari ini. Materi pertama dengan membahas tentang perubahan sifat karir. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nailatul Muazzaro. Materi yang kedua tentang penugasan luar negeri akan disampaikan oleh Saudari Diah Rahmadani. Materi yang ketiga mengenai penugasan ekspatriat akan disampaikan oleh Khofifah Aqidatul Faiza. Materi yang keempat akan mengenai masalah yang dihadapi ekspatriat akan disampaikan oleh Saudari Dwi Rahma Fitria. Materi yang kelima tentang model manajemen ekspatriat disampaikan oleh Saudara Afan Khaironi, dan materi yang terakhir tentang pedoman untuk bertahan akan disampaikan oleh Saudara M. Denisyam. Sebelum kita mulai presentasi, bagi peserta diharap untuk menonaktifkan speakernya dan mencatat pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan. Bagi para pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Pemateri, bagaimana, sudah siap? Mbak Naila? Sebelum saya menjelaskan tentang perubahan sifat karir, saya akan menjelaskan tentang pengertian karir secara singkat. Karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan, dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Karir dapat menunjukkan peningkatan maupun perkembangan pegawai secara individu pada suatu jenjang yang dicapai selama masa kerjanya di dalam organisasi. Contoh dari karir itu sendiri seperti guru, dosen, tutor, dan konselor. Perubahan sifat karir. Perubahan ini menyebabkan perusahaan dan pekerja menggeser penekanan dari membangun hubungan jangka panjang menjadi menegosiasikan transaksi jangka pendek. Contohnya itu ada loyalitas, komitmen, dan karir. Dengan demikian, semakin meningkatlah jumlah orang yang bekerja di luar budaya yang dipahaminya, dan untuk keberhasilannya, menguasai kecerdasan budaya menjadi bagian kunci dari pengembangan karirnya. Next. Penugasan luar negeri. Bagi negara atau bisnis tertentu, mungkin pengembangan bisnis di dalam negeri mengalami kesulitan. Dapat melakukan pengembangan usaha ke luar negeri, melakukan outsourcing. Pengembangan usaha di luar negeri merupakan peluang positif bagi perkembangan perusahaan.
Namun, diperlukan keyakinan akan keberhasilannya. Menurut para ahli menegaskan bahwa masuknya suatu usaha bisnis ke negara lain dapat berbentuk multinational corporation atau global corporation. Multinational corporation merupakan perusahaan yang beroperasi di negara yang berbeda-beda dan masing-masing dipandang sebagai perusahaan yang relatif terpisah. Sebaliknya, global corporation terstruktur sehingga batas negara hilang dan menggaji orang yang terbaik untuk pekerjaan yang tidak tergantung dari negara asalnya. Yang ketiga ada penugasan ekspatriat. Ekspatriat adalah manajer yang hidup dan bekerja di suatu negara yang bukan negaranya, disebut dengan home country nasional, yaitu individu yang berasal dari negara di mana perusahaan mempunyai kantor pusat, tetapi tidak semua ekspatriat perlu home country nasional. Seorang manajer ekspatriat yang memperkenalkan praktik manajemen ke dalam budaya asing harus dilakukan secara gradual sehingga pekerja lokal menerima prinsip di belakang praktik manajemen bahkan tanpa menyadarinya. Kunci keberhasilan ekspatriat adalah menemukan manajer yang secara budaya fleksibel, dapat menyesuaikan diri dengan mudah, yang mempunyai situasi keluarga mendukung, dan termotivasi untuk menerima penugasan luar negeri. Kemampuan manajerial seorang wanita atau pria untuk menjadi ekspatriat kurang lebih sama, namun untuk menugaskan ekspatriat wanita memerlukan pertimbangan lebih mendalam. Ekspatriat wanita di negara Bahrain harus siap tidak hanya untuk perbedaan budaya secara menyeluruh, tetapi juga untuk kondisi sikap budaya berdasar peran wanita dalam masyarakat. Ekspatriat wanita di Bahrain kadang-kadang harus melawan oposisi dari pria Bahrain untuk menempatkan wanita dalam posisi manajerial. Masalah yang dihadapi ekspatriat. Next. Manajer global harus berhadapan dengan budaya baru yang berbeda dengan budaya negara asalnya. Pertama adalah tingkat kontak dengan host culture yang akan dihadapi manajer ekspatriat. Dan kedua adalah tingkat ketidaksamaan antara home dan host cultures. Apabila tingkat kontak dengan host culture tinggi, maka tingkat kebutuhan pelatihan semakin tinggi. Demikian pula, apabila tingkat ketidaksamaan antara home dan host cultures tinggi, maka kebutuhan akan pelatihan semakin tinggi pula. Yang kelima, model manajemen ekspatriat. Elemen manajemen ekspatriat dapat bervariasi, namun kandungan utama terdiri dari seleksi ekspatriat, orientasi sebelum penugasan, dan dukungan organisasi. Pada setiap tahapan dalam proses penugasan luar negeri mengandung berbagai masalah sendiri yang memerlukan perhatian. Yang keenam adalah pedoman untuk bertahan. Pemberi kerja perlu secara aktif mendukung proses penyesuaian dari ekspatriat. Pelatihan antar budaya berorientasi pada kompetensi harus diberikan sebelum, selama, dan setelah penugasan.
Sebagai tambahan, perusahaan sebagai pemberi kerja harus sensitif pada keseimbangan kepentingan antara perusahaan induk dan perusahaan di mana mereka beroperasi yang perlu dipelihara, didengar, dan bekerja sama dengan mendefinisikan dan mencapai tujuan bersama. Ekspatriasi menumbangkan eksekutif dari lingkungan yang sudah terbiasa. Karena itu memecahkan keseimbangan antar individual dengan kemampuan mengatasi lingkungan. Perasaan konflik internal mungkin ditimbulkan oleh ketidakmampuan eksekutif menguraikan arti dari situasi yang berbeda secara kultural. Akan ketegangan yang berkaitan dengan perasaan negatif ini untuk sebagian dapat dicegah oleh pelatihan antar budaya yang berorientasi kompetensi. Kecenderungan individual dan keberanian mengatasi hambatan antar budaya dari sifat fisik maupun psikologis adalah perlu untuk penyesuaian ekspatriat yang sehat. Mungkin yang paling menantang dari semua transformasi adalah kemampuan mengembangkan identifikasi ganda. Terima kasih disampaikan kepada pemateri. Untuk sesi pertanyaan, kami memberikan 3 pertanyaan yang dapat ditanyakan oleh para peserta. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, apa kemungkinan untuk melindungi dan menciptakan pekerja dari rumah? Beberapa negara maju mungkin mengambil langkah-langkah untuk mengurangi praktek outsourcing ke negara-negara yang kurang maju di masa depan. Apa tren masa depan yang mungkin dan bagaimana ini mempengaruhi bisnis dan konsumen? Sudah, itu aja. Terima kasih. Baik, bagaimana pemateri? Apakah pertanyaannya bisa dimengerti? Mungkin bisa ditulis di obrolan ini ya, di chat Zoom ya, pertanyaannya. Izin bertanya. Iya, silahkan. Oke, jadi kan beberapa orang itu percaya bahwa perusahaan multinasional Amerika itu harus fungsi sebagai kendaraan untuk perubahan budaya di negara-negara berkembang. Nah, dengan memperkenalkan praktik manajemen SDM modern dan menanamkan nilai-nilai seperti ketepatan waktu dan efisiensi, itu dalam tenaga kerja yang diperlukan untuk industrialisasi. Apakah kalian setuju dengan apakah bisa dengan adanya praktek manajemen sumber daya modern itu? Makasih. Baik, untuk pertanyaan yang terlalu panjang mungkin bisa disampaikan di obrolan. Satu pertanyaan lagi dan pemateri akan siap untuk menjawab.
Izin bertanya, Kak. Izin bertanya, bagaimana cara Global Corporation mencari SDM yang tidak tergantung dari negara asalnya? Terima kasih. Bagaimana, Mbak? Mbak atau Mas? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Negara maju mengambil langkah outsourcing karena hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran biaya untuk gaji dan produksi agar tetap rendah. Tren outsourcing diprediksikan untuk berkembang di masa yang akan datang dan tren ini bagi para konsumen sangat menguntungkan karena harga menjadi lebih murah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Selamaya, yaitu apa kemungkinan untuk melindungi dan menciptakan pekerjaan di rumah? Beberapa negara maju mungkin mengambil langkah-langkah untuk mengurangi praktek outsourcing ke negara-negara yang kurang maju di masa depan. Apa tren masa depan yang mungkin dan bagaimana ini mempengaruhi bisnis dan konsumen? Mohon maaf, saya menjawab pertanyaan dari Vika Fatmala. Beberapa orang percaya bahwa perusahaan multinasional Amerika harus berfungsi sebagai kendaraan untuk perubahan budaya di negara-negara berkembang dengan memperkenalkan praktik manajemen SDM modern dan menanamkan nilai-nilai seperti ketepatan waktu dan efisien dalam tenaga kerja yang diperlukan untuk industrial. Ya, kami setuju dengan pertanyaan tersebut karena perusahaan multinasional Amerika sudah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, budaya, ekonomi, politik, dan hukum yang beragam pada setiap tingkatan perusahaan yang diciptakannya. Dengan begitu, perusahaan multinasional Amerika bisa memberikan contoh yang baik bagi beberapa perusahaan di negara-negara berkembang agar bisa lebih efisien dalam penggunaan tenaga kerja untuk industrinya. Bagaimana? Mbak Vika sudah menjawab. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elisa tentang bagaimana cara Global Corporation mencari SDM yang tidak tergantung dari negara asalnya. Dalam mendapatkan SDM terdapat beberapa sumber, yakni pertama, host country nasional, pekerja yang berasal dari penduduk lokal tanpa perusahaan beroperasi seperti perusahaan Amerika, Korea, Jepang. Yang kedua, parents country nasional, pekerja yang dikirim dari negara tempat organisasi berkantor pusat. Perusahaan menempatkan tenaga ahli sebagai manajer perusahaan tersebut. Yang terakhir, three country nasional, SDM yang berasal dari negara asal di mana operasi perusahaan langsung. Posisi manajerial pada perusahaan multinasional global corporation diisi oleh SDM yang berasal dari negara sebagai kantor pusat dan negara ketiga. Bagaimana, Mbak? Izin menjawab. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya.
Baik, untuk pertanyaan dan tanya jawab saya kira cukup. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi para pemateri juga peserta yang telah hadir pada webinar kali ini. Semoga acara ini memberikan wawasan yang berharga mengenai karir dalam budaya global, sehingga dapat digunakan di dalam lingkungan kerja ke depannya. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari acara ini dan menerapkan pemahaman baru dalam kehidupan profesional kita. Saya Eka Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya atas waktunya.